Jadi judulnya, kalau Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint-nya, itu sebenarnya satu series ya. Satu series itu ada 7 ya, guru ilahi ya. Tapi yang kita bahas yang pertama saja, yaitu kebenaran, cinta, dan kehidupan ya. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya secara singkat ya, ini ada beberapa adegan ya. Adegannya apa? Ada malaikat ya yang kuat, yang tinggi ya. Dan malaikat ini meniup sangkakala dan memegang gulungan kitab ya. Kalau Bapak Ibu lihat di kira-kira posisi sebelah jam 5 ya, itu sebenarnya ada gambar orang yang kecil ya. Itu gambar Rasul Yohanes ya. Ini diambil dari Wahyu 10 ya. Terus di sebelahnya itu ada awan berbentuk hati ya, terus ada singa yang mengaum. Nah, ini apa maksudnya Bapak Ibu ya? Nah, saya ajak kita lihat ke, jadi saya akan jelaskan secara singkat ya dan menyeluruh ya. Jadi mohon maaf tidak detail, tapi cepat-cepat saja sekilas supaya Bapak dan Ibu ini ada gambaran yang sama ya, karena kita ini seperti tadi dibahas ya, kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi pasti pemahaman mengenai akhir zaman atau eskatologi ya pasti berbeda-beda ya, tergantung lulusan dari STT mana atau dari sinode mana, dari gereja mana ya. Nah, tapi secara umum ya saya bukan mau berdebat ya, cuma saya ambil kutip dari Alkitab saja ya. Tanda kedatangan Tuhan yang kedua itu ada Tuhan bahas di Matius 24 dan Tuhan bahas juga di kitab Wahyu ya, melalui penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes ya. Dan tanda-tanda itu secara umum ada 21 tanda ya, terbagi dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka ya. Nah, ini saya gambarkan secara singkat saja. Meterai itu merupakan sesuatu yang tadinya menutup tapi kemudian dibuka ya, seperti segel atau seal ya Bapak dan Ibu. Nah, ada 7 ya. Dan kemudian ya di Wahyu, nah ini mulai dari Wahyu 6 ya, sekitar Wahyu 6, nah, Wahyu 8, itu Wahyu 9, Wahyu 10 itu ada sangkakala ya. Dan demikian selanjutnya. Nah, tapi saya nggak ke detail karena kalau ke detail nanti kita kelamaan dan kita nggak dapat poinnya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa yang disebut dengan akhir zaman ya? Akhir zaman itu ya intinya kalau kita anak Tuhan tuh ada 2 Bapak dan Ibu ya, dapat kita bedakan, yaitu satu pengangkatan ya sebelah kiri ya, itu gambaran dari orang-orang yang terangkat dan bertemu dengan Tuhan, nanti ikut perjamuan anak domba. Dan yang kedua adalah ketika Tuhan itu turun dan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun ya. Jadi Bukit Zaitun itu akan terbelah ya, lembah di situ akan terbelah dan Tuhan memerintah selama-lamanya. Nah, ini adalah peristiwa yang berbeda. Jadi kita ini harus mengerti bahwa kita masih menantikan yang pertama, yaitu pengangkatan atau rapture ya, atau bahasa Inggrisnya bahasa Yunaninya harpazo ya. Tapi sekali lagi ini bukan poinnya, untuk mengantar saja ya. Nah, jadi tadi di Wahyu ya, dari Wahyu 6 ya, Wahyu 8 dan seterusnya itu ada berbagai jenis ya akhir zaman ya. Ada yang namanya meterai ya, seal ya, sangkakala, trompet, dan cawan murka ya. Nah, sekali lagi saya nggak bahas secara detail, tapi pertanyaannya ini apakah udah mulai terjadi belum Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan terjadinya COVID ini saya percaya kita dapat sepakat ya Bapak dan Ibu bahwa ini sudah mulai terjadi ya. Tapi ya kalau enggak, kalaupun berbeda pendapat ya kita dapat ini ya, membandingkan pendapat kita ya. Jadi saya bukan mau berdebat Bapak Ibu, saya mau tunjukkan aja fakta ya. Nah, jadi meterai itu ada 7 ya, tapi 4 yang pertama itu terkait dengan kuda ya, kuda putih, kuda merah ya. Dan ini di sini ada menjelaskan bahwa kuda putih itu bicara mengenai Tuhan Yesus ya, karena memang di Wahyu 19 Tuhan Yesus itu datang sebagai penunggang kuda putih ya. Tapi apakah itu benar Bapak dan Ibu ya? Karena kalau Tuhan Yesus yang datang, seharusnya yang terjadi ketika meterai itu dibuka, yang bagus
atau yang tidak bagus, Bapak Ibu? Saya tanya ya, supaya Bapak dan Ibu tidak kemana-mana ya mendengarkan ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak mendengarkan, saran saya ini off kamera aja. Ya. Jadi yang lain bisa lebih fokus gitu. Ya. Halo, selamat pagi. Ya, masih mendengarkan nggak? Ya. Nah, jadi kalau harusnya anak domba yang membuka 4 meter itu harusnya yang bagus ya. Tapi yang terjadi itu ada perang, ya, kenaikan harga-harga, ya, dan bahkan maut dan kematian ya. Jadi penunggang kuda putih di sini sebenarnya bukan Tuhan Yesus ya. Jadi di gambar ini memang menjelaskan bahwa itu adalah penunggang kuda putih itu adalah Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus ya? Karena Tuhan Yesus itu di Wahyu 19 pakai firman ya, ada firman itu keluar dari mulutnya ya. Tapi ini penunggang kuda putihnya bawa busur dan anak panah ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, kalau Bapak dan Ibu sempat ya, itu ada penjelasan lain yang saya nggak bahas sekarang. Ada pastor misalnya Steve Cioccolanti gitu ya, membahas bahwa metode pertama ini bicara mengenai penyesatan ya. Jadi tanda utama kedatangan Tuhan Yesus itu adalah apa? Adalah penyesatan ya. Di Matius 24 itu Tuhan bicara sampai 3 kali ya, waspadalah dengan nabi-nabi palsu, waspadalah supaya kau jangan disesatkan ya. Dan ini tentunya topik yang menarik ya, karena siapa sih yang mau disesatkan? Nggak ada kan, Bapak dan Ibu ya. Tapi pada kenyataannya selama 3 tahun ini ada ya orang-orang yang disesatkan, dan saya tidak mau berdebat pro dan kontra ya, karena pendapat itu bisa berbeda-beda ya. Nah, tetapi mari kita bahas faktanya ya. Nah, Wahyu bahasa Yunani-nya itu apokalips ya, apokalips, Bapak Ibu bisa cek itu artinya apa? Sebenarnya penyingkapan ya. Jadi yang tadinya pakai cadar tertutup, nah dibuka, nah itu tersingkap. Nah, jadi ya selama ini orang ini ditutupi ya antara yang benar dan yang tidak gitu ya. Dan memang salah satu firman berkata bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang, serigala dapat menyamar seperti domba ya. Nah, jadi ini gambar serigala, serigala mirip domba, Bapak dan Ibu ya. Kalau binatang-binatang lain tidak dikatakan bisa menyamar ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, ini yang sedang terjadi ya, yang terjadi sudah terjadi beberapa 3 tahun ini ya. Nah, jadi ada saya nggak ambil kutip ayatnya, Bapak dan Ibu bisa pelajari lah ya dengan detail ya. Tapi ini saya kutip ya dari Alkitab nih, dari internet gitu ya, gambar yang sudah cukup umum gitu ya, bahwa orang yang menunggang memakai mahkota, yang menunggang kuda putih, yang memakai mahkota, mahkota itu diterjemahkan sebagai corona ya, bahasa Latinnya. Corona ya, jadi Bapak dan Ibu minta hikmat sendiri ya. Nah, kata busur itu artinya atau bahasa aslinya itu Latinnya tox atau toxo ya. Nah, jadi ini artinya ini racun, yang menjadi kata racun ya. Dan inilah yang sebenarnya sudah terjadi sekitar 3,5 tahun ini ya, tanda utama kedatangan Tuhan Yesus ya. Berarti Tuhan akan segera datang ya, kapan ya saya tidak tahu persisnya, cuma ya menghitung hari lah ya, menghitung hari atau menghitung tahun lah ya. Nah, jadi itu meter yang pertama. Nah, meter kedua bicara mengenai kuda merah ya, yang mengambil shalom, damai sejahtera. Nah, itu bicara mengenai peperangan, dan itu juga disebutkan di Matius 24 ya. Dan kita tahu ya, salah satu peperangan yang sudah masuk hari ke-528 ya, 1,5 tahun lebih ya, itu perang Rusia Ukraina ya. Dan ini perang ya, memang perang yang panjang ya, tapi inilah pekerjaan daripada penunggang kuda merah ya, kuda merah dan penunggangnya ya. Yang ketiga Bapak dan Ibu ya, kuda hitam ya, bicara mengenai kenaikan harga-harga. Nah, ini sudah terjadi ya, harga-harga naik terutama dengan perang Rusia Ukraina ya. Kenapa? Karena Ukraina ini adalah lumbung pangan bagi Eropa ya. Nah, ini saya tunjukkan saja beberapa sumber yang menunjukkan bahwa
harga makanan itu sedang naik, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi apakah sudah naik sebagaimana nubuat? Ya, saya berdoa tidak, ya Bapak dan Ibu, ya. Karena nubuatnya berkata secupak gandum sedinar. Artinya apa? Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita sehari-hari, artinya beras 1 liter itu harganya upah sehari UMR 4 juta, berarti sehari 200.000, ya. Bagaimana kalau ibu-ibu mendengar berita bahwa beras 1 liter harganya 200.000, ya kaget, ya, shock, ya. Nah, tapi itu yang dinubuatkan oleh Alkitab, ya. Jadi kita perlu menahan, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kuasa, anak Tuhan, untuk menahan, ya. Ini juga kenaikan harga-harga di Eropa, ya, ada sumber-sumbernya gitu, ya. Barang-barang itu, bawang bombay itu naiknya 134%, ya. Keju naik 49%, susu naik 40%, gitu, ya. Nah, itu meter ketiga. Dan meter keempat sebenarnya bicara mengenai maut dan kerajaan maut. Ini bicara mengenai perang, ya, perang dunia ketiga, ya. Dan tanda-tandanya ini sebenarnya sudah ada, gitu, ya. Dan bahkan beberapa itu beberapa itu menyebutkan sudah terjadi, ya. Perang Rusia Ukraina itu sudah menewaskan 350.000, ya. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Kita diberikan kuasa untuk menahan, ya, supaya apa? Supaya kita diluputkan, sebagaimana Daniel 12 ayat 1, sebagaimana Lukas 10 ayat 19. Jadi kadang-kadang firman Tuhan itu ada kontradiksinya. Tinggal kita pilih, kita ini mau berada di mana, ya. Atau saya berikan gambaran lain seperti matahari dan bulan. Matahari dan misalnya matahari yang terang dan kegelapan, ya, black hole. Nah, kita ini dekat mana? Yang bisa dekat matahari dan mengalami terang, mengalami panasnya matahari, atau kalau berdekatan dengan black hole, ya mengalami kegelapan, ya. Nah, jadi kalau kita ini semakin banyak, makin dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, yang kudus makin kudus, ya, dan kita akan diberkati. Kita menjadi berkat sebagaimana apa? Ada 7 tahun kelaparan dan ada 7 tahun kelimpahan, ya. Tapi ada Yusuf, ya, yang tetap dipelihara Tuhan, bahkan bisa memberi makan seluruh dunia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini saya mau tunjukkan saja bahwa tanda itu sudah mulai terjadi, ya. Dan apa yang kita lakukan mengenai hal itu, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini penting sekali, ya, supaya kita ini menerima semua berkat-berkat Tuhan, ya, dan menahan semua yang negatif, ya. Dan salah satu tanda lagi di muka ke-6, ya, Wahyu 16 ayat 12. Intinya saya baca saja satu frasenya, yang Bapak dan Ibu bisa baca kalimat lebih detail. Tapi intinya Sungai Efrat menjadi kering, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah terjadi belum, ya? Dan ini sebenarnya sudah terjadi, ya Bapak dan Ibu. Ini gambarnya, ya. Permukaan Sungai Efrat itu tahun kemarin itu turunnya 18 meter, ya, di salah satu danau, ya. Memang bukan semuanya fenomena alam, tetapi perang air, ya, antara apa? Syria dan Turki, ya. Turki itu menahan air sehingga Syria tidak kebagian air, ya. Turki membuat bendungan, ya. Ini dari titik yang sama, bayangkan Bapak dan Ibu, tahun 2018 itu seperti Sungai Musi, gitu, ya. Bapak Ibu bisa lihat sungainya sangat luas, ya, sangat cukup tinggi, ya. Tetapi tahun 2022 kering. Nah, lalu apa Bapak dan Ibu, ya? Ini tanda bahwa apa? 4 malaikat itu dilepaskan dan terjadi pembunuhan, ya, pembantaian sepertiga umat manusia, ya. Penduduk dunia 8 miliar, berarti sepertiga 2,7, Bapak dan Ibu, ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, ini tergantung kita, saudara dan saya, untuk menahan. Kenapa firman Tuhan berkata juga bahwa kepada kita telah diberikan kunci-kunci. Ya, nah jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Kita akan masuk nih, ya, ke pembahasan mengenai guru, ya. Nah, itu tadi pengantar saja mengenai akhir zaman. Nah, guru ini dari Wahyu 10, ya. Wahyu 10 berkata, aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, bersubungan awan, ada pelangi di atas kepalanya, mukanya sama seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, ya. Jadi ini kakinya agak aneh, ya. Kakinya sebelah kanan di atas laut, kaki kirinya di atas bumi, berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang menaun, dan sudah ia berseru, ketujuh buah itu memperdengarkan suaranya, ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Jadi ini adalah satu peperangan di mana yang dari Tuhan itu mengalahkan yang dari iblis. Ya, kenapa? Karena selama ini kita mendengar suara-suara dari nabi palsu yang menyesatkan, ya.
Dia maunya mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, motivasinya adalah uang. Ya. Nah, tetapi yang dari Tuhan itu adalah sesuatu yang ilahi dan mengarahkan kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu adalah pribadi, yaitu Yesus, Bapak dan Ibu. Nah, inilah peperangan, ya. Dan tadi yang buruk itu digambarkan dengan 6 sangkakala, 7 sangkakala, ya. Ya. Nah, tetapi yang ilahi yang dari Tuhan itu disuarakan dengan guru, Bapak dan Ibu, ya. Dan ini sebenarnya peperangan yang tidak seimbang menurut saya. Ya, kenapa? Kalau menurut Bapak dan Ibu, antara guru sama sangkakala menang mana? Ya. Suaranya lebih keras mana? Ya. Menurut saya jauh lebih keras suara guru, ya. Bapak pernah dengar suara geledek, ya. Geledek itu dibandingkan dengan suara kakala. Itu nggak ada apa-apanya yang sangkakala, ya. Nah, disinilah peperangan kita, Bapak dan Ibu. Mana yang kita dengarkan dan mana yang kita suarakan. Ya, kalau kita ini nggak mengerti, kita menyuarakan yang buruk. Tapi kalau kita mengerti, kita akan menyuarakan yang dari Tuhan, ya, yang dari surga. Ya, jadi gambarnya sekilas saja, Bapak Ibu bisa cari. Ya, jadi malaikatnya seperti ini, ada pelarinya dan kakinya itu 2, ya, satu di laut, satu di darat, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi ini juga satu perenungan, satu pertanyaan. Apakah kita bisa menggerakkan malaikat ini? Ya, nah, jadi ini ada bukunya, ya, ada sangkakala ke-7 dan ke-7 guru, Bapak dan Ibu. Ya, nah, singkat cerita, 6 sangkakala itu sudah digemalkan, disuarakan, ya. Tetapi sebelum sangkakala ke-7 itu ada suara ke-7 guru, ya. Dan dikatakan di sini guru ini seperti apa? Malaikat ini berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Nah, singa yang mengaum ini siapa? Singa yang mengaum ini sebenarnya suara Tuhan sendiri, ya. Karena Tuhan berkata di Mazmur 18 itu, Tuhan mengaum dan memperdengarkan suaranya, mengaum dari Sion, ya. Nah, jadi suara siapa nih yang kita dengarkan? Ya, Bapak dan Ibu ini mendengarkan suara siapa? Karena kalau kita salah, ya kita mendengarkan suara yang melemahkan, ya, yang tidak membangun iman, yang tujuannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, nah, jadi saya akan langsung masuk, Bapak dan Ibu, ya, ke guru pertama. Ya, nah, jadi ada 3 hal yang ketika terjadi, ya, di Wahyu itu menandakan hal-hal yang buruk terjadi, ya. Tadi meterai pertama bicara mengenai kuda putih dan penunggannya, sangkakala bicara mengenai, Bapak dan Ibu bisa baca, ya, di Wahyu 8 seingat saya, ya, hujan api, air bercampur darah, ya. Jadi Bapak dan Ibu lihat gambarnya ini campuran, ya. Ada api bercampur dengan darah, bercampur dengan es, ya. Maaf, ini bukan air, sebenarnya es, ya. Maaf, saya salah nih. Dan gambarnya sepertiga pohon terbakar, seluruh rumput terbakar, sepertiga bumi terbakar. Nah, ini udah terjadi belum, Bapak? Ya, menurut saya ini sebenarnya sedang digenapi, ya, sudah digenapi. Ya, tetapi apa? Tetapi kalau kita bicara, kalau kita dengar mengenai sepertiga, ya, kalau Bapak dan Ibu dengarkan mengenai sangkakala itu bicara mengenai sepertiga, ya. Nah, tetapi apa yang sepertiga dan apa? Ya, salah satu yang sepertiga itu adalah setan-setan, ya. Setan itu sepertiga daripada malaikat. Nah, sepertiga malaikat itu jatuh, ya, tetapi malaikat yang tetap setia itu masih ada 2/3, ya, jauh lebih banyak, ya. Nah, jadi saya percaya tetap yang dari Tuhan pasti menang, ya. Nah, tinggal kita ini berada di pihak mana, ya. Nah, dan ketiga adalah cawan murka pertama, yaitu bicara mengenai bisul-bisul, ya, seperti digambarkan di situ, ya. Nah, jadi tadi kita sudah dengarkan, Bapak dan Ibu, ya. Guru pertama ini langsung, ya, kita akan apa? Kita menghabisi dampak daripada metode pertama, yaitu penyesatan. Ya, jadi gimana membalikan penyesatan? Ya, dengan kebenaran, menyuarakan suara Tuhan. Ya, saya akan tampilkan cepat-cepat supaya waktu saya ini tinggal sekitar 10 menit, Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya tidak lama-lama, ya, dan saya ajak Bapak dan Ibu doa sebentar, ya. Kalau waktunya sudah habis, ya silakan doa sendiri, ya. Tapi saya suka biasanya yang menjadi bagian saya itu saya berdoa, menjelaskan pokoknya spirit-spiritnya, lalu mengikat, ya.
berperang dengan roh-rohnya ya. Tapi kalau tidak ada waktu, ya waktunya sudah habis, saya kembalikan dan Bapak dan Ibu silakan lanjutkan ya. Nah, saya berikan pengertiannya saja ya. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana semua bangsa disesatkan ya? Ada gambarnya juga ya. Jadi semua bangsa itu disesatkan oleh farmakea ya. Sihir itu bahasa aslinya farmakea. Farmakea itu menjadi kata farmasi ya. Dan ini juga farmakea ini ternyata menjadi kata atau juga berarti racun, Bapak dan Ibu ya. Jadi farmasi itu akar katanya sihir ya. Nah, ini bicara mengenai apa, Bapak dan Ibu? Banyak orang itu disihir ya. Seperti apa? Seperti misalnya, ini saya rasa sih cukup jelas ya Bapak dan Ibu, seperti misalnya rokok ya. Rokok itu dampak positifnya apa? Positifnya orang menjadi sedikit lebih kuat ya. Kenapa? Lebih segar gitu. Kenapa? Karena terima nikotin ya. Tetapi di balik rokok ada 4.000 zat yang beracun ya. 4.000 zat kimia yang beracun, Bapak dan Ibu. Nah, tetapi orang membeli rokok gitu ya berulang-ulang. Kenapa? Karena roh ini, Bapak dan Ibu ya. Dan ini juga roh yang mempengaruhi apa? Sehingga orang itu terikat dengan narkoba, dengan alkohol, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini jadi perlu diikat, ditanya apa roh sihirnya ya, supaya kita tidak terikat dengan roh sihir ya. Nah, apa tujuan dia menyesatkan ya? Menyesatkan itu di Wahyu 19 ayat 20 ya, ternyata yang menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang ya. Jadi orang yang menerima tanda binatang itu disesatkan ya oleh apa? Oleh roh sihir ya. Nah, jadi peperangan kita bukan melawan darah dan daging sekali lagi, tapi melawan roh jahat di udara. Jadi tujuannya apa? Menyesatkan supaya orang itu memakai tanda binatang. Nah, binatang ini apa? Ya, bahasa Yunani-nya terion. Terion itu tidak hanya berarti monster, tapi bisa berupa virus-virus atau amuba yang kecil, gitu, bakteri-bakteri dan kuman. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu pasti saya rasa mulai lebih mendapat gambaran ya mengenai apa yang sedang terjadi. Ya, tetapi di sini saya bukan untuk membawa perdebatan yang nggak perlu. Tapi ya musuh kita bukan saudara seiman, tetapi roh jahat di udara. Ya, nah, jadi ini menuju waktunya apa? Penggenapan di mana jual beli itu harus pakai tanda binatang. Ya, sesuai Wahyu 13 ya. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, nah ini ada beritanya bahwa Cina ya itu diberitakan oleh CBN ya, bukan oleh saya Bapak dan Ibu, oleh CBN Christian Broadcasting Network, dan berkata bahwa apa, perkembangan di Cina itu sedang mempersiapkan dunia buat tanda binatang ya, bahwa apa, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di Cina itu uang tunai itu sudah sangat sedikit ya, cashless itu sudah 84% ya, dan ini arahnya ke arah tanda binatang itu ya, bahwa jual beli harus pakai tanda binatang ya. Ini di Swedia orang pakai chip, Bapak dan Ibu ya, dimasukkan ya, dan chip itu digabungkan dengan vaksin ya, paspor vaksin ya. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, mintalah hikmat ya, supaya apa? Supaya kita dapat mempertahankan iman dan tetap setia kepada Yesus sampai akhir ya. Ini di Swedia tunai itu sudah hampir punah dan orang menanamkan mikrochip untuk membayar. Ya, ini di kas ini, di kafe ini udah tidak terima uang tunai ya, Bapak Ibu kalau bawa uang tunai ke Swedia. Nah, itu yang menerima sedikit ya, udah pakai arahnya chip dan sebagainya. Ya, tapi sekarang memang masih kombinasi, masih bisa di handphone, dan beberapa itu memang sudah memasukkan ke tubuh. Ya, nah tetapi gini Bapak Ibu, ya itu suara-suara yang perlu kita perangi ya, perlu kita tahan ya, sesuai firman Tuhan ya. Tetapi firman Tuhan berkata juga di Kejadian 8 ayat 22 ada jalan keluarnya. Yesus adalah jalan. Kalau kita di dalam Yesus pasti ada jalan keluar ya, untuk mempertahankan iman ya. Bahwa apa? Ada hukumnya, hukum kerajaan, yaitu apa? Menabur dan menuai, Bapak dan Ibu ya, dan ini tidak akan berhenti. Nah, jadi apa nih Bapak dan Ibu? Ya, minta hikmat Tuhan lah ya. Kenapa? Karena ini laboratorium katanya yang membuat terkait dengan mempelajari virus ya. Dan ini disebutnya katanya senjata biologis. Nah, ini ada yang bilang ini baik, ada yang bilang ini buruk. Nah, tapi pokoknya gini Bapak dan Ibu, bagian kita apa? Kita menggemakan guru kebenaran, menyuarakan ya, membagikan supaya orang-orang ini tidak tersihir dengan roh sihir ya, tetapi sebaliknya menggunakan suara guru kebenaran ya. Dan ini kami digerakkan itu
pemimpin kami itu disuruh untuk membuat doa, ya waktu itu doa di Ancol, ya sekitar 3.000 orang, lalu dibuat video klip, ya. Ini menggemakan mengenai guru kebenaran, ya. Nah, tapi karena waktunya sudah habis nih Bapak dan Ibu, ya, sudah 40 menit, saya berikan singkat-singkatnya saja, ya, yang nanti Bapak dan Ibu praktekkan sendiri atau dapat ikuti dari sumber-sumber lain, ya. Nah, jadi metode pertama bicara mengenai penyesatan, ya, contohnya apa? Ya, ada LGBT, ya. Karena apa? Karena orang dibiarkan memilih identitasnya sendiri. Yang padahal apa? Identitas kita ditentukan oleh Tuhan, ya, seharusnya, ya. Nah, jadi ini contoh-contoh di mana orang ini sudah mulai, ya. Nah, tetapi di sini Bapak dan Ibu sebenarnya merupakan kabar yang bisa mendatangkan kebaikan, ya. Kenapa? Contohnya Bapak dan Ibu bisa lihat, ya, Disney itu jelas-jelasan, ya, bahwa dia pro LGBT, anak-anak boleh ganti gender, ya, tetapi harga sahamnya turun 44% Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ya biar yang bagaimanapun Tuhan tidak mungkin kalah, Tuhan pasti menang, ya. Penyesatan pasti kalah, kebenaran pasti menang, ya. Dan di klip itu kita buat dengan apa? Dengan kita buat secara provokatif, ya. Ini saya nih, ya. Bapak dan Ibu bisa lihat klipnya, ya. Ada di YouTube, ya. Dan supaya apa? Supaya semakin banyak yang menggunakan. Dan ini bicara mengenai apa? Bumi diciptakan kembali oleh Roh Tuhan, ya. Nah, terus ada sangkakala pertama, ya. Tadi apa? Api bercampur es, bercampur darah. Nah, ini bicara mengenai penyakit, ya. Ada bicara mengenai kebakaran hutan juga, ya. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Ternyata, ya, ini banyak yang bisa merusak DNA kita, ya. Jadi ada apa? Ya, ini ada berita-beritanya yang jelas-jelas bisa merusak DNA, ya. Ada vape, ya, merokok, ya, alkohol, bahkan cat kuku, ya, ada yang suka ke salon. Nah, itu ternyata bisa membuat mutasi, ya, di sel-sel manusia, ya. Jadi bagaimana? Ya, waspadalah, ya, supaya kita jangan diubah oleh yang bukan daripada Tuhan. Kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, ya. Dan kalau cawan murka pertama bicara mengenai bisul-bisul dan sakit penyakit, ya. Tetapi kita bisa balikan, kita bisa ciptakan perlindungan dan kesembuhan, ya. Ada yang berkata bahwa apa? Penyakit. Tetapi kita bisa gemakan kesembuhan. Sebagaimana apa? Sebagaimana Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berada di bumi, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit, ya. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, singkat saja, bahwa kita juga sangat perlu untuk apa? Untuk menetapkan mengenai pemerintahan Indonesia agar orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan akan naik, ya. Karena kalau tidak akan kacau, ya. Jadi guru pertama Bapak dan Ibu itu bukan sekedar untuk bukan sekedar untuk ditampilkan saja, bukan untuk apa? Gaya-gayaan, tetapi untuk menahan yang jahat dan menggemakan yang ilahi, ya. Dan ketika kita menggemakan di Bilangan 14 dikatakan gini, ya, demi aku yang hidup, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan. Kalau kita memperkatakan bahwa Tuhan ini melakukan yang buruk, ya, orang berkata cilaka, sial, ya, amsyong, misalnya gitu. Nah, itu orang mengalaminya, ya. Jadi kita perlu menggemakan, ya, bahwa apa? Tuhan melakukan yang baik, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan membangkitkan orang, ya. Kemudian kebetulan di sini ada Ibu Lydia Rahayu, ya, ikut Zoom juga, ya. Kemarin ini Ibu Lydia tertekan, gitu, ya. Saya doakan, nah, jadi kuat, gitu. Ya, kenapa? Karena kita terbiasa mendengarkan yang dari surga, Bapak, ya. Amsal 18, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya, yaitu kita akan memakan buahnya, ya. Ayub 22, kita akan menetapkan dan itu akan ditetapkan, itu akan jadi, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada gambarannya, ya, mengenai 7 sangkakala yang ditahan, ya, di sebelah kanan, ya. Bagaimana kita menahan dengan mengembangkan 7 guru. Dan saya juga, seingat saya pernah menjelaskan, ya, bahwa apa? Selain kebenaran itu bicara mengenai doktrin, ya, tapi kadang-kadang ini kita bisa jadi berdebat dengan doktrin, Bapak dan Ibu, ya, mengenai doktrin, ya. Tetapi Yesus itu adalah pribadi, ya. Jadi kita harus apa? Kita harus kenal dengan Tuhan, ya. Jadi bagaimana supaya tidak binasa? Kita harus mengenal dengan Tuhan supaya kita tidak menjadi lemah, ya. Kita harus perangi roh Beelzebub, ya. Ini enggak untuk sekarang, Bapak dan Ibu. Ini untuk penutup saja.
Tapi kalau kita bisa disesatkan, ya ini contohnya, ya teman Billy Graham, rajin dari hamba Tuhan, dia menjadi orang ateis. Kenapa? Karena suatu ketika ini dia konflik ya dengan fakta bahwa ada orang kelaparan, lalu dia bertanya, mana Tuhan? Ya, padahal Tuhan itu jalannya ya mengizinkan seperti itu. Kenapa? Karena kadang ada kutuk keturunan. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau belum mengalami hal yang baik ya kadang-kadang karena apa? Karena kutuk keturunan ya. Bukan dosa Bapak dan Ibu sendiri, tetapi dosa nenek moyang Bapak dan Ibu. Ya, dan ini kita perlu tahu, kita perlu mengenal Tuhan ya. Jadi tujuan kita ini semakin lama harusnya semakin mengenal Tuhan. Ya, Alkitab berkata di Mazmur 103 bahwa Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, kita ini seperti apa? Apakah kita ini cuma mau kenal perbuatan mujizat berkat Tuhan atau mau mengenal hikmatnya, jalan-jalannya? Ya, jadi jangan kaget Bapak dan Ibu, Tuhan izinkan ya kelaparan terjadi ya sedikit lah ya. Kenapa? Supaya orang haus dan lapar akan Tuhan ya, supaya orang mencari Tuhan ya, seperti hari-hari ini ya. Bapak dan Ibu ketika tidak bisa beribadah secara onsite gitu ya, namun mulai kan PSBB yang membangun sistem online gitu ya, orang-orang diberkati ya. Nah, itu mendatangkan kebaikan, akan ada kelaparan akan firman Tuhan ya, Amos 4 ayat 11 ya. Dan ini contoh saja bagaimana kita berdoa menahan penyesatan dan membuka langit ya, sehingga langit terbuka dan ada kebenaran, melepaskan kebenaran untuk mengenalkan Tuhan. Saya sendiri ya tertanam ya dan bertumbuh di pelayanan, di mana ini pemimpinnya itu Pak Yusuf Cipto ya, pendahulunya ya. Dan beliau itu ada buku Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan ya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, tapi kami anjurkan Bapak dan Ibu pelajari ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang merasa ya mungkin ada yang merasa itu sesat gitu ya, atau merasa saya punya sumber yang lebih baik, silakan lah Bapak dan Ibu ya. Intinya kita harus mengenal Tuhan ya. Kenapa? Karena suara Tuhan itu kadang-kadang tidak enak ya. Firman Tuhan berkata apa? Seorang nabi tidak dihormati di mana-mana, dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri ya. Dan memang tujuannya penyesatan itu adalah membuat perpecahan, membuat perang ya, seperti kuda merah ya. Dan hari-hari ini ada film mengenai perang ya. Kita tahu Indonesia juga merdeka setelah selesai Perang Dunia kedua ya. Dan harusnya apa? Harusnya kita merdekakan bangsa Indonesia dari apa? Daripada kemiskinan, daripada keperbudakan ya. Secara jasmani kita sudah merdeka ya, tetapi ada hal-hal lain ya. Orang ini bisa dijajah oleh apa? Oleh uang ya, terikat oleh uang, oleh kebencian, oleh yang lain-lain ya. Dan ini beberapa gambar yang menunjukkan bagaimana kita berdoa ya. Dan saya nggak ada waktu untuk menjelaskan, tapi Bapak dan Ibu yang bicara mengenai pemetaan, nah bisa cari sumbernya di mana nih, titik-titik penyesatan ya, dan habiskan ya. Oke ya, supaya apa? Supaya kita mengenal dia dengan benar ya. Oke, waktunya sudah habis. Saya tutup dengan doa saja, doa sebentar saja ya. Tuhan, firman berkata, biarlah kami menerima hikmat dan wahyu, roh pewahyuan, apokalips, penyingkapan, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Tidak ada selubung lagi yang membuat kami dibutakan. Selubung kebenaran diri sendiri, selubung ketakutan, selubung cinta uang. Hamba berdoa itu semua dikoyakkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mata kami terbuka. Tidak ada lagi selubung-selubung kesombongan, cinta akan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup yang membutakan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, roh kebenaran itu dilepaskan. Mata kami dapat memandang Engkau, melihat Engkau muka ke muka, dan mata kami dapat melihat Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, biarlah kami semakin mencintai Engkau. Biar pagi hari ini Tuhan, ada roh pengenalan akan Tuhan yang dilepaskan. Ada roh kebenaran yang dilepaskan. Tidak ada di suara penyesatan. Kami bungkam semua suara penyesatan. Kami ikat, kami habisi semua pengaruh daripada Beelzebul,
raja lalat yang melemahkan, yang membuat orang depresi, takut, terpecah belah, terhakimi, sakit. Dalam nama Yesus, kami lepaskan roh kebenaran. Dalam nama Yesus, kami katakan telinga kami dibuka untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas. Mata kami dibuka untuk melihat Tuhan, pribadi Tuhan dengan jelas. Engkau yang duduk di tahtamu dan memerintah, dan Dia Tuhan. Langit juga terbuka di atas kami, tidak lagi kutuk, tapi ada berkat-berkat generasi. Kami katakan tidak ada lagi kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk kebodohan, tapi kami semakin lama semakin diubahkan, semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang marah, kecewa, Engkau tahu Tuhan. Ampuni Tuhan. Gantikan dengan yang ilahi Tuhan. Gantikan dengan yang baru. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa berkati pelayanan ini, PSBB, biar sungguh-sungguh seperti doanya, seperti namanya, menjadi pelayanan yang berdampak bagi bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami ikat segala kuasa yang bukan dari Tuhan sekali lagi, terutama roh penyesatan, dampak daripada meteor pertama, kami ikat kebakaran-kebakaran yang bukan daripada Tuhan, yang menjadi dampak daripada sangkakala pertama. Kami lepaskan kasih, kami lepaskan suara kebenaran, suara iman, suara cinta. Kami lepaskan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan sekali lagi. Biar kami sungguh-sungguh mengenal Engkau dan tidak binasa Tuhan, oleh yang menyesatkan. Terima kasih Bapak. Biar oleh anugerah-Mu Tuhan, kami terima karunia iman. Karena firman berkata bahwa penting sekali untuk kami punya iman di akhir zaman. Kami terima hikmat Tuhan untuk dapat menimbang. Kami terima karunia membedakan roh. Kami terima karunia untuk mendengarkan, karunia untuk bernubuat. Karena firman berkata bahwa kejarlah karunia-karunia, terutama karunia untuk bernubuat. Biar kami juga menjadi semakin kuat, menjadi kuat melalui karunia bahasa lidah. Ya. Dengan berbahasa roh kami jadi semakin kuat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Ya, saya kembalikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pamit. Terima kasih Pak Daniel Setiawan. Wah, luar biasa hari ini Bapak Ibu. Kita percaya hari ini kita sudah diberkati. Dan Bapak Ibu, siapa yang diberkati, lambaikan tangan. Bapak Ibu yang mau buka kamera, silakan buka kamera. Kalau mau bertanya hari ini, saya sungguh diberkati tadi tentang bagaimana mengungkapkan ini. Ini ngajaran ini nggak biasa, jadi silakan bagi yang mau bertanya ya. Yes, thank you. Ibu Anastasia, mungkin ada yang mau bertanya. Ibu Ane, silahkan ke kamera. Kita akan, nah Ibu Nani ya, silahkan Bu Nani. Saya mau tanya Pak Daniel Ferry. Ya, tadi mana orang? Ibu yang mana yang bertanya nih? Saya Pak, Bu Lydia. Oh iya Bu Lydia, silahkan Ibu Lydia. Ya, tadi dikatakan bahwa cinta uang ya. Ya. Itu kalau seandainya ya, tadi katakannya cinta uang dipatahkan, dihancurkan. Nah, kalau seandainya kita itu kan di dunia ini masih membutuhkan uang nih untuk kegerakan, untuk kehidupan kita. Kita misalkan punya uang tertentu untuk pelayanan, untuk mobilisasi kegerakan, itu gimana Pak? Ya, memang selama ini ya kita masih perlu uang, ya cari uang. Terus intinya gini ya Bapak dan Ibu ya. Intinya itu jangan terikat dengan uang. Ya. Jadi bahkan kalau Bapak dan Ibu mengikuti ya ada seorang hamba Tuhan ya di Cirebon ya. Itu juga kami juga bertumbuh itu melalui pelayanan beliau gitu ya. Dan beliau ini membuat satu taman, ada satu
benda plastik ya, anggur itu menghasilkan madu, Bapak dan Ibu. Ya, dan itu madu ini bicara mengenai janji Tuhan mengenai kelimpahan. Ya, sebenarnya bukan kelimpahannya saja, tapi kekudusan ketika kita mengalami kelimpahan. Ya, jadi janji Tuhan bahwa apa ya kita akan mengalami kelimpahan seperti apa? Seperti masa Salomo. Ya, tetapi kalau kita ini hatinya seperti Salomo, ya, misalnya apa? Seperti pengen tambah istri gitu ya. Nah, itu bisa terjerat Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita perlu punya hati yang kudus ya. Sehingga apa? Sehingga kita dapat membangun bait suci Tuhan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Ya, bait suci Tuhan siapa? Ya, kita ya adalah bait suci Tuhan. Ya, kita dibangun Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya harap Bapak dan Ibu ini istilahnya gini ya, mengerti bahwa apa hari-hari ini firman Tuhan mengenai perpindahan kekayaan itu juga akan digenapi. Ya, anak-anak Tuhan yang siap itu akan mendapat kekayaan dan kelimpahan sebagaimana Yusuf di akhir zaman. Ya, Yusuf di kitab Kejadian. Ya, jadi hari-hari ini ada Yusuf yang sedang dibangkitkan, Daniel yang sedang Tuhan bangkitkan. Untuk apa? Untuk membiayai kegerakan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab juga berkata bahwa apa? Injil kerajaan itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Kalau kita mau ke ujung bumi, gimana caranya? Ya harus pakai pesawat, harus pakai tiket, Bapak Ibu. Ya. Saya kemarin ke Amerika, ya bayar pakai uang, ya nggak bisa bayar pakai daun. Terus saya tahun ini ke Pakistan, Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu dipercayakan dengan uang, ya, dipercayakan oleh Tuhan menerima uang. Nah, kita jangan terikat dengan uang itu, tetapi uang itu kita pakai untuk apa? Untuk membawa kabar baik kepada jiwa-jiwa, sampai jiwa-jiwa diselamatkan. Sesuai amanat agung, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, kalau untuk menjadikan segala bangsa muridku gimana ya? Harus pakai uang. Uang itu perlu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada dua sisi lah ya, Bapak dan Ibu. Ya, kita dipercayakan uang, ya, tetapi kita jangan terikat oleh uang. Ya, saya berikan contoh lagi ya. Kemarin ini ada satu orang hamba Tuhan ya dari Tangerang juga baru kesaksian ya di seminar ya. Dan beliau ini saya tahu adalah seorang donatur ya yang murah hati ya. Dia suatu ketika datang ke ibadah ya dengan membawa mobil ya. Ya biasa ya seperti kita ya. Tapi singkat cerita di ibadah itu Tuhan gerakan untuk meletakkan mobilnya ya, memberikan persembahan ya. Dan beliau ini tidak terikat ya, ya udah dia berikan aja persembahan, pulang tumpang. Nah, Bapak dan Ibu itu namanya kebebasan secara keuangan ya. Kalau kita tidak bebas atau malah terikat dengan yang lain, misalnya apa ya? Kalau ibu-ibu beli baju, shopping atau apa mungkin sukanya tas mungkin ya. Kalau beritanya ada artis-artis ibu-ibu pakai tas miliaran gitu ya. Kalau bapak-bapak mungkin mobil mewah atau jam-jam mahal ya, kemarin baru ada berita ya jam 1 miliar gitu. Nah, itu terikat Bapak Ibu, menjadi budak daripada mamon, daripada keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, keinginan mata. Nah, kita harus bebas dari itu dan menjadi hambanya Tuhan. Sebagaimana apa? Sebagaimana anak kecil yang punyanya apa? Punyanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, tetapi ketika Tuhan suruh ini buat memberi makan 5.000 orang, ya udah, dia tidak terikat tapi dia persembahkan saja. Ya, bayangkan kalau dia terikat dengan rotinya, ya, dia berkata apa? Wah, nggak mau Tuhan, ya, biar aja orang lain yang memberi makan, ya. Tetapi saya makan ikan saya dan roti saya. Nah, seberapa Bapak dan Ibu juga bisa seperti anak kecil itu. Seberapa kita bisa menjadi apa? Bahkan seperti janda yang memberikan 2 peser ya daripada segala penghidupannya. Untuk apa? Untuk yang Tuhan mau. Ya kenapa? Karena untuk penginjilan itu butuh uang, Bapak dan Ibu. Ya, untuk memberitakan Injil sampai seluruh dunia butuh uang. Ya. Oke, semoga ini menjawab Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya. Ya, sudah jelas ya Bu Lydia. Ini ada Pak Edi, Pak Edi yang mau bertanya, silakan Pak Edi.
Ya, selamat pagi semua. Shalom Pak, salam kenal dengan Pak Daniel ya. Saya Pak Edi Pak. Pak Daniel, saya hanya mau tanya, karena akhir-akhir ini banyak yang menawarkan pelajaran Alkitab juga ya. Apakah boleh tanya ke Bapak langsung ini Pak? Mute-nya Pak. Ya, kalau mau tanya silakan aja, boleh-boleh saja. Ya, Kan saya Pak, mungkin ya. bertanyanya bukan materinya Pak, tapi ini ada satu pergerakan dari Zion Christian Mission Center Pak. Apakah Bapak dari sini atau bukan? Bukan Pak, saya tidak tahu Zion Christian dan saya nggak tahu semua pergerakan. Terima kasih. Saya jawabannya singkat. Ya, maksudnya yang mau nanya itu karena mirip-mirip untuk mengajarkan pelajaran Alkitab Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, terutama di Wahyu ya Pak, mengenai penyingkapan yang di buku Wahyu ya. Nah, ya, kenapa? Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Karena kalau saya nggak mungkin mengikuti semua, saya nggak tahu semua, saya melakukan bagian saya saja, sederhana. Enggak, saya hanya mau tanya tadi aja dari apakah dari Zion Christian Mission Center atau bukan itu aja sih Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Budianto, Pak Edi Budianto. Iya. Ya, makasih Pak. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Anastasia ya. Apa? Shalom. Ya, Bu Eva, ini mau jawab yang mana dulu Bu Eva? Saya kembalikan Bu Eva dulu. Ya, silakan Pak Daniel. Yang di chat silakan jawab. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Anastasia. Ya, Shalom. Apakah ada hubungan dengan artificial intelligence dengan antikris? Ya, ada Bapak dan Ibu. Ya, artificial intelligence itu adalah sesuatu perkembangan teknologi. Ya, tetapi di balik perkembangan teknologi itu ada rohnya, ada spiritnya. Ya, dan menurut salah seorang hamba Tuhan, ya, yaitu Sadhu Sundar Selvaraj, ya, intinya apa? Kalau Bapak dan Ibu baca di Alkitab, ya ada yang namanya patung binatang. Nah, patung binatang itu sebenarnya itu artificial intelligence itu, ya, atau mungkin menurut lebih tepat itu spirit yang bekerja di balik artificial intelligence. Karena artificial intelligence itu adalah sesuatu perkembangan teknologi yang menurut saya juga bisa positif. Ya, misalnya apa? Kan selama ini kan kalau kita cari jalan ya kan kita udah tidak pakai ini ya, udah tidak pakai ngafalin kan, tidak pakai peta lagi. Nah itu perkembangan daripada kecerdasan buatan artificial intelligence ya. Tapi artificial intelligence yang akan direncanakan oleh iblis itu untuk memeriksa nih orang-orang nih sudah terima tanda binatang atau belum gitu. Nanti ya sedang berkembang dan sedang mereka siapkan ya. Jadi gimana? Ya intinya kita lakukan bagian kita tahan Bapak dan Ibu ya. Kita perangi karena firman Tuhan berkata di Daniel 7 bahwa apa? Bahwa tubuh dan patung binatang itu bisa dibakar. Ya. Oke. Terima kasih, semoga cukup menjawab ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Eva. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Pak Daniel. Apakah sudah jelas ya Bu Anastasia? Oh ya, sudah. Terima kasih Bu Eva, Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Eva. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pamit dan Tuhan Yesus memberkati. Lagi yang mau bertanya, silakan Pak Sam, Pak Saud. Silakan Pak Saud. Pak Daniel. Iya, silakan. Ya Pak Daniel, saya lihat Pak Daniel tidak mau ingin stres ya, karena cara menjawabnya singkat. Pertanyaan saya Pak, akhir-akhir ini banyak apologet berdebatnya sampai karu-karuan Pak. Yang diributin Trinitas lah, itulah, analah, saonolah, sinilah. Bagi saya sih Pak, tidak peduli saya. Bagi saya sih sama seperti pemikiran Bapak, saya tidak mau stres. Yang menjadi pertanyaan saya buat Bapak, apakah
layak di hadapan yang di atas kita berdebat, yang didebatin lagi dia. Saya udah bilang yang di atas saja nggak mau pusing, kok kita jadi ribut. Gimana menurut Bapak perdebatan ini? Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih buat pertanyaan Pak Sam. Ini saya jawab gini ya Bapak dan Ibu. Ya inilah memang yang namanya pekerjaan daripada roh penyesat, ya, atau Beelzebub. Ya, Beelzebub itu memecah belah dan mengadu domba. Ya, ketika Yesus mengusir setan, Beelzebub itu berkata bahwa apa? Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebub. Ya, jadi ya saya tidak mau ke detail juga ya antara yang mana yang benar atau yang salah, tetapi memang roh itu ada dan roh itu nyata. Ya, jadi buat saya sederhana ya, apa yang menjadi bagian saya? Ya, yang bisa saya lakukan, saya bisa memintakan ampun ya di Daniel 9. Saya bisa mengikat kuasa-kuasa gelap itu. Ya, kenapa? Karena kita ini bisa tahu, bisa kenali pijakan roh Beelzebubnya ya, dan ikat rohnya. Ya. Jadi tadi di beberapa gambar yang saya tunjukkan itu adalah kesaksian kami mengikat, ya, memerangi roh penyesat, pemecah belah Beelzebub itu. Ya. Nah terus ya kita balikan apa? Kita balikan ya satu, kita mengerti siapa yang benar, mengerti apa kebenaran dan menyuarakan kebenaran itu. Ya, kita tidak perlu, menurut saya tidak perlu terpancing untuk berdebat karena kadang-kadang berdebat itu bukan dari Tuhan, ya. Artinya gini ya, menurut saya itu karena rohnya yang bermain itu udah roh kebenaran diri sendiri. Tapi di satu sisi ya kita perlu juga mengenal apologetika. Ya, apologetika itu artinya mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu ngerti dan diperlengkapi. Ya. Nah, tetapi kalau sudah orang tidak mau mendengarkan, ya lalu berdebat seperti apa ya? Seperti orang Farisi dan ahli Taurat, ya kita perlu meninggalkan. Ya seperti apa? Seperti belajar dari Tuhan Yesus. Ya jadi gini Bapak dan Ibu, ya nggak usah heran. Ya kenapa? Karena seperti tadi dikatakan ya, salah satu pekerjaan dari panah-panah itu adalah membuat, ya panah-panah di kuda putih itu adalah membuat orang ini merasa benar sendiri. Ya, jadi buat saya itu istilahnya gini ya. Sekali lagi saya nggak mau berdebat gitu ya. Buat apa gitu ya, ngapain berdebat ya, saya bagikan apa yang menurut saya benar, ya Bapak Ibu tidak percaya, lakukanlah menurut apa yang menurut Bapak dan Ibu benar ya. Kenapa? Karena nanti terlihat ya kapan ya, nanti ya salah satunya nanti terlihat di pengangkatan ya, terlihat saya diangkat yang enggak gitu ya. Jadi sederhana buat saya, lakukan bagian kita ya, tapi kita punya bagian ya, bagiannya apa? Kita mengikat roh Beelzebub itu. Kita, Bapak dan Ibu, kalau bicara mengenai pasukan, ya perlu belajar ya. Di mana sih pijakan daripada roh-roh penyesat itu? Bagaimana kita belajar dengan karunia kenabian, karunia membedakan roh. Ya, saya sendiri membuat pelatihan, ya pelatihan apa? Pelatihan karunia kenabian, karunia berdoa. Ya, oke. Saya kembalikan kepada Bu Eka, semoga dapat menjawab. Terima kasih Tuhan memberkati. Yes, terima kasih Pak Daniel. Tadi kan memang dijelaskan bahwa memang kita udah berada di akhir zaman, jadi kita perlu ada karunia-karunia jadi yang membedakan roh, bagaimana roh itu apakah ini benar roh dari Tuhan atau dari setan. Jadi kemarin saya juga dadakan yang sharing firman, kemarin kita bahas tentang 9 karunia roh, ada di YouTube Rabu kemarin. Memang ada 9, jadi kita harus mengejar karunia-karunia itu supaya karena kita bisa membedakan karunia ini, oh ini benar nggak nih? Ini bukan dari Tuhan atau ini dari Tuhan. Ya, terima kasih Pak Daniel. Baiklah, Pak Saud, apakah sudah jelas? Amin, sudah jelas Bu. Amin. Yes. Bu Eva. Ya, silakan Ibu Mira. Saya mau menyampaikan sedikit buat teman-teman. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Pak Daniel Ferry. Saya yang pernah dites sama Bapak di sekolah Manain udah lama. Untuk saat ini kita lebih baik untuk menambah pengetahuan, tapi seperti yang Pak Edi bilang tadi, kita nggak usah terlalu sibuk mencari tahu tentang
kelompok-kelompok atau apa ya, yang dari pihak-pihak lain gitu. Yang penting kita membenahi diri, terus menyediakan waktu lebih banyak untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan untuk menjadi pelaku firman. Itu aja pesan saya. Dan tentunya berdoa untuk banyak orang, bangsa dan negara juga. Yes, Bu Mira. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Satu atau dua kesempatan lagi nih bagi yang baru bergabung. Welcome di PSBB. Kita setiap Senin sampai Jumat ada di jam 7 pagi dan hari Sabtu jam 2 siang. Jadi setiap Senin, Rabu, Jumat ada ibadah malam, Praying for Nation hari Rabu, dan Jumat ada leadership. Karena visi misi kita juga salah satunya adalah untuk menyiapkan Yusuf di akhir zaman. Jadi dan yang Pak Daniel ini kan, saya mau tanya Pak Daniel, apakah itu yang cupak gandum sedinar itu maksudnya upah sehari itu untuk satu hari sekali makan gitu? Itu bagaimana caranya? Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu baca dengan Wahyu 6 ayat 6, ya firman Tuhan berkata begitu, ada nubuat ya, ketika meterai ketiga dibuka, ada kuda hitam dan penunggangnya. Dan ada suara yang berseru, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ya, dinar itu apa? Dinar itu upah pekerja pada masa itu selama kalau bekerja 1 hari. Ya. Jadi kalau misalnya UMR 4 juta, 1 bulan kerja 20 hari, ya 4 minggu kali 5 hari, berarti per hari itu upahnya UMR itu 200.000. Ya. Nah, jadi secupak gandum sedinar itu artinya secupak gandum itu kira-kira seliter gandum atau beras. Ya, kalau jelai itu gandum yang kualitasnya lebih murah, ya, makanan juga, tapi bukan gandum lah, semacam gandum ya, tetapi istilahnya sumber pangan, sumber karbohidrat buat orang yang kurang sejahtera gitu ya. Ya, jadi harganya lebih murah sehingga 3 cupak jelai sedinar. Ya, jadi artinya apa, Bapak dan Ibu? Ibu-ibu bisa cek ya sekarang harga beras 1 liter berapa. Ya, kalau beras yang murah sekali 1 liter berapa? Nah, nubuat itu berkata bahwa beras 1 liter itu harganya 200.000. Ya, dan ini memang di beberapa tempat, di beberapa negara ini sudah terjadi. Ya, Bapak dan Ibu bisa pelajari ya, apa yang sedang terjadi di misalnya Venezuela. Ya, mereka mengalami kenaikan harga-harga, ya, mengalami inflasi besar-besaran. Ya, bahkan itu istilahnya bukan inflasi lagi, tapi hiperinflasi, inflasi yang sangat hebat. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, tadi sudah diberikan jalan keluarnya, yaitu ya siapkan untuk apa? Ada hamba Tuhan juga yang namanya Chris Reed ya, dari pelayanan namanya Morning Star Ministry. Nah, ini beliau ini melihat bahwa apa? Banyak orang Amerika yang sudah mulai bercocok tanam di penglihatan tersebut. Ya, tidak bergantung dengan sistem daripada dunia. Ya, oke. Saya kembalikan, apakah menjawab pertanyaan Ibu Eva? Yes, terima kasih Pak Daniel. Mungkin kita harus menyiapkan juga untuk ke depan ya, Lumbung Yusuf yang seperti ini kita lagi menyiapkan ke PSBB. Saya masih skala kecil sih, jadi masih menyiapkan ternakan, kita untuk menyiapkan lahan-lahan. Di Bapak Ibu yang nggak punya lahan bisa berkebun sendiri di rumah ya. Saya sudah mulai mencoba melakukan dari mulai apa yang saya makan, biji-bijian, tanam. Memang kata orang ngapain nanam, beli aja Pak, ngapain sih nanam repot, tapi saya tanam aja. Jadi tanam kan kita tinggal siram-siram, kasih pupuk, lama-lama jadi ada hasilnya. Pastilah apa yang kita tabur kita tanam pasti kita nanti juga ada berbuah. Jadi kita siapkan di polybag ya, betul Bu Lydia. Jadi saya sudah memulainya di rumah sendiri, walaupun rumah saya nggak besar ya pekarangannya. Tapi nanti ya PSBB, makanya kita akan kerjasama dengan yang lain. Mana tasmu itu?
Oke, jadi ada di sini Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, silahkan. Ya, sudah mulai menanam bibit. Oke, kita mulai berternak juga. Kita bekerja sama dengan Rest Area Kilometer 72 di peternakan ayam. Ya sudah, ya mungkin sebulan lagi menghasilkan. Jadi dari kita tuh harus sekarang udah mempersiapkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, kalau berminat untuk program-program ke depan, PSBB ini lebih ke arah memang untuk persiapan untuk lumbung nyusup. Silakan gunakan nomor WhatsApp-nya, nanti kita akan info untuk kegiatan kita. Terima kasih Pak Daniel Setiawan, hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan. Ada lagi satu lagi yang mau bertanya, silakan. Oh ya, mau pamit. Kalau nggak ada, ya silakan. Saya tambahkan sedikit ya Bapak dan Ibu. Ya, itu pertanyaannya ada yang berkomentar ini perlu cari investor Bapak dan Ibu. Ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ya saya tidak istilahnya membatasi Tuhan ya dalam artian Bapak dan Ibu yang merasa cari investor silakan. Cuma gini, ada hukum kerajaan surga. Ya tadi saya sudah jelaskan bahwa apa hukum kerajaan surga berkata apa? Tidak akan henti-hentinya menabur dan menuai, ya, dan hukum kerajaan surga itu lebih kuat, ya, artinya apa? Bapak dan Ibu kalau tidak menabur, tidak menuai, ya, tapi hanya cari investor saja, menurut saya itu dampaknya juga tidak maksimum, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak suka kalau firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang berharap pada orang kaya, gitu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita tidak tahu motivasi mereka, kita tidak tahu apakah mereka orang benar. Ya bukan berarti saya melarang Bapak Ibu ya atau tidak setuju gitu. Tapi gini Bapak Ibu, kita perlu melihat berbagai sisi Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena nanti ada waktunya itu uang-uang itu akan ini ya, kita akan masuk sistem cashless ya dan apa? Kita harus menahan itu dan kita perlu menyiapkan alternatifnya supaya pada saat itu lumbung kita sudah tersedia, kurs yang sudah tersedia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Yes. Kasih Pak Daniel, ya, memang harus kita siapkan semuanya, Bapak Ibu. Jangan kita sekarang tenang-tenang aja. Gampang sebenarnya ya, apa yang kita makan kita taruh aja di tanah itu akan berbuah nanti. Jadi apa aja pokoknya saya sih makan apa, jeruk, tanam jeruk. Makan alpukat. Ya memang lama, kata orang ngapain sih, lama lah itu berapa tahun-tahun, tapi kita mempersiapkan, nggak ada salahnya ya. Jadi nanti juga kita ada lahan juga, kita akan mempersiapkan semuanya. Oke.